Pengertian dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan regulasi tersebut, idealnya pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ternyata dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik korupsi, baik sengaja ataupun tidak disengaja, karena kekurang pahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Teori yang digunakan oleh kelompok kami itu teori segitiga Freud. Menurut teori ini, ada 3 faktor kecenderungan seseorang melakukan korupsi. Yang pertama itu faktor dorongan, yang kedua peluang, dan yang terakhir yaitu pembenaran. Kepala Desa Kabupaten Kampar diduga menggunakan dana bantuan keuangan untuk kepentingan pribadi. Dana itu seharusnya digunakan untuk kepentingan desa dan masyarakat. Perbuatan kepala desa itu terungkap dari laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Riau. Kades tersebut tidak membuat laporan pertanggungjawaban setelah menerima bantuan keuangan. Inspektorat telah memiliki bukti kuat atas dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan bantuan keuangan itu. Diketahui, jumlah korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tercatat sedikitnya ada 3 kasus dengan 3 tersangka. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Kampar, yang kedua terjadi di Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan yang ketiga terjadi di Tapung Hilir. Ketiga kasus tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang berbeda-beda, di mana pada desa tersebut memang benar ditemukan adanya kasus korupsi dana desa, yang dalam penegakan hukumnya juga ditemukan beberapa perbedaan sesuai dengan motif masing-masing kasus tersebut. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Alternatif solusinya yaitu kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Kampar. Kedepannya penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa tidak hanya dilakukan secara represif, namun harus bertindak secara preventif, yaitu tindak pencegahan agar tidak terjadi terkait segala pelanggaran norma, dan preemptif berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, juga kepada setiap kepala desa di masing-masing daerah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa agar tidak terjadi korupsi dana desa. Dan upaya yang harus ditempuh oleh penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar adalah melakukan gelar perkara, dilakukan DPO yaitu daftar pencarian orang terhadap tersangka, dan penelusuran aset. Nah, dari teori segitiga Freud, strategi pencegahan korupsi yang dapat digunakan yaitu intervensi dengan memberikan sistem dan memperbaiki perilaku pegawainya. Dan terdapat 3 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya atau pola pikir dari setiap pegawainya agar tidak terjadi korupsi dana desa.
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan serta perekonomian negara maupun desa. Begitu banyak fenomena kasus yang menjerat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Dan yang paling banyak terseret kasus tipikor pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, upaya edukasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat.